Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Siti Monica Dwi Mukaroma, NIM E2019-1072, kelas Perbankan Syariah 2, akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu pengertian dari ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor sendiri. Jadi dalam ekonomi 4 sektor ini ada 4 sektor yang terlibat dalam kegiatan di dalamnya, yaitu ada rumah tangga, industri, pemerintah, dan juga luar negeri. Jadi dalam perekonomian terbuka ini, perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Konsekuensi dari perekonomian terbuka, jadi dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada sektor pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Jadi, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama ada permintaan agregat di pasar barang, kemudian ada jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan juga ada harga barang atau jasa. Sirkulasi aliran pendapatan. Jadi di sini ada 4 sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan juga luar negeri. Di mana perusahaan dan rumah tangga bisa melakukan pengeluaran berupa pajak kepada pemerintah, dan ini menjadikan pemasukan bagi pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan pengeluaran kepada perusahaan, rumah tangga melakukan impor kepada luar negeri, kemudian luar negeri melakukan ekspor kepada perusahaan. Komponen pengeluaran agregat, yaitu yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan dengan simbol CDN, kemudian ada investasi perusahaan dengan simbol I, ada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri dengan simbol G, kemudian ada ekspor dengan simbol X dan impor dengan simbol M, sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus X min M. Faktor penentu ekspor yaitu ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlakukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, ada mutu barang, selanjutnya ada cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, dan juga ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, kemudian ada inflasi dalam negeri, ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan juga ada cita rasa dari konsumen. Penawaran dan pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu penawaran agregat atau dengan simbol AS sama dengan Y atau pendapatan nasional ditambah M, yaitu impor dari luar negeri. Yang kedua yaitu persamaan agregat atau AE. AE sama dengan CDN atau pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri ditambah I investasi swasta ditambah G pengeluaran pemerintah ditambah X ekspor dan ditambah M pengeluaran ke atas impor. Selanjutnya yaitu pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN ditambah pengeluaran atas barang-barang impor dengan simbol M. Jadi persamaannya C sama dengan CDN ditambah M. Perkembangan perekonomian terbuka yang kedua yaitu sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Sehingga YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu atau YD sama dengan Y min T. Keseimbangan perekonomian terbuka yang ketiga yaitu selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor yang ditabung. Jadi C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka tercapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T.
Yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, di mana menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan juga ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam itu telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian video tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.